Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswaku, mata kuliah ilmu perpetaan kartografi, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama mengkaji bersama. Minggu kemarin kita sudah membahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan konsep dasar kartografi, kemudian tata peta atau letak peta atau layout peta. Nah, nanti pada kesempatan kali ini nanti akan dipaparkan oleh kelompok. Mari kita bersama-sama kita simak untuk paparan pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini. Jangan lupa nanti silakan dicek di Vclass terkait dengan materi, terkait dengan absensi. Jangan lupa ditulis pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi pada kesempatan ini. Kemudian kita sharing bersama, kita diskusikan bersama di Vclass atau di WhatsApp group. Terima kasih, mari kita simak-simak bersama pada materi pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Tetap jaga kesehatan ya, dan tetap semangat mengikuti perkuliahan mata kuliah kartografi yang diampu oleh Bapak Dani Miftah M. Nur MPD ya. Dari diskusi di Vclass, kami mencoba membuat ringkasan materi terkait dengan judul sketsa lapangan. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama materi yang akan kami paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Hani Farihah, Lailatul Murtafiah, dan Narima Muhajir Putu Arianto akan menjelaskan materi tentang sketsa lapangan. Ada 6 pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pengertian sketsa lapangan. Yang kedua, tujuan sketsa lapangan. Yang ketiga, unsur-unsur sketsa lapangan. Yang keempat, tata cara pembuatan sketsa lapangan. Yang kelima, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sketsa. Dan yang keenam, perbedaan antara sketsa dengan peta. Pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Rima Muhajir Putu Arianto. Di sini saya akan menyampaikan materi melanjutkan mengenai sketsa lapangan dan juga tujuan dari sketsa lapangan. Oke, yang pertama adalah pengertian dari sketsa lapangan. Sketsa lapangan merupakan gambaran atau lukisan kecil yang bersifat abstrak, yang semata-mata berisi hanya garis-garis atau garis-garis yang belum selesai berdasarkan suatu gambaran tempat. Dalam artian sederhana seperti ini, sketsa lapangan merupakan prarancangan gambar dengan medium garis berdasarkan suatu tempat, atau dalam kehidupan kita sehari-hari menyebutnya dengan sebuah oret-oretan ataupun ya pola-pola dalam kita membuat suatu gambar. Tujuan dari sketsa merupakan untuk mempermudah kita agar meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses kita menggambar. Selain itu, tujuan dari sketsa lapangan adalah memberi kemampuan dalam pikiran kita mengenai penggambaran suatu tema. Ketika kita memiliki hayalan ataupun imajinasi, maka kita akan membuat sketsa dalam penggambaran kita agar sedikit banyak meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penggambaran yang akan kita lakukan. Selain itu, tujuan dari sketsa lapangan adalah meningkatkan kemampuan mengkoordinasi hasil pengamatan dan keterampilan tangan. Dalam artian seperti ini, tujuan dari sketsa lapangan adalah untuk mempermudah ketika kita melakukan suatu pengamatan atau kita melihat apapun itu, pasti
terbesit di benak kita gambaran yang telah kita lihat. Dan ketika kita ingin menggambar hasil pengamatan tersebut, maka kita akan membuat sebuah sketsa agar mempermudah dan meminimalisir terjadinya kesalahan. Biasanya sketsa hanya berbentuk abstrak dengan menggunakan pensil berpola seperti garis-garis, hanya seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, unsur-unsur sketsa lapangan. Unsur-unsur sketsa lapangan dibagi menjadi 6, yaitu judul, orientasi arah, garis tepi, simbol, dan keterangan. Judul sendiri digunakan untuk mengetahui tentang isi dan daerah yang digambarkan, sehingga cakupan wilayah sketsa lebih sempit daripada peta. Dan yang kedua, ada orientasi arah. Digunakan untuk menentukan arah, menunjukkan arah daerah yang digambarkan, dan membantu pengguna denah menemukan letak atau posisi objek-objek yang digambarkan. Biasanya digambar dengan bentuk anak panah yang menunjukkan arah utara dengan tanda huruf U, yang artinya arah atas menunjukkan arah utara. Dan yang ketiga, ada garis tepi. Garis tepi berfungsi sebagai pembatas daerah yang digambar serta untuk memberikan kesan rapi dan indah. Dan yang keempat, ada simbol. Dibuat lebih sederhana daripada simbol peta. Biasanya berbentuk garis, persegi panjang, persegi 4, segitiga, ataupun lingkaran. Bentuk dibakukan artinya dapat dibuat sesuka hati, sehingga benda yang sama dapat berbeda artinya oleh orang yang berbeda. Dan yang terakhir, ada keterangan. Keterangan berisi simbol-simbol yang digunakan dalam sketsa. Tata cara pembuatan sketsa lapangan dibagi menjadi 6. Yang pertama, siapkan kertas gambar ukuran A3, pensil warna, dan spidol. Yang kedua, ingatlah lingkungan tempat yang akan dibuat sketsanya. Gambarlah rumah atau kumpulan rumah yang kalian ingat di sekitar tempat yang akan dibuat sketsanya. Dan yang ketiga, ketahuilah ciri khas kenampakan wilayah yang akan dibuat denah atau sketsa yang terdapat pada suatu wilayah. Contohnya, gapura, tempat ibadah, kantor pemerintah, dan kenampakan lainnya untuk mempermudah pembacaan denah. Yang keempat, gambarlah jalan-jalan utama dan nama jalan di denah yang akan dibuat. Jalan utama harus dicantumkan dalam denah dan nama jalan harus dicantumkan dengan jelas agar pengguna denah tidak tersesat. Gambarlah objek-objek penting. Objek-objek penting dicantumkan dalam denah untuk mempermudah menemukan objek yang dituju dengan simbol yang mudah dikenali. Contoh objek-objek penting misalnya gedung sekolah, rumah sakit, terminal, pasar, dan objek-objek lainnya. Yang terakhir, cantumkan judul sketsa, tanda arah atau orientasi sketsa, arah utara, dan warna yang diperlukan. Pembahasan selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sketsa lapangan. Nah, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan sebelum membuat sketsa lapangan. Yang pertama adalah menentukan daerah yang akan disketsakan. Jadi sebelum membuat sketsa lapangan, kita harus terlebih dahulu menentukan daerah yang akan kita gambar. Hal ini memang perlu diperhatikan karena dengan menentukan daerah atau tempat yang disketsakan, maka akan lebih mudah untuk membuat sketsa. Dengan penentuan tempat ini juga akan memfokuskan kita pada satu tempat saja. Yang kedua yaitu mendesain simbol yang digunakan.
Dalam pembuatan sketsa lapangan, langkah yang perlu diperhatikan adalah mendesain data dengan menggunakan simbol yang tepat. Misalnya yaitu data kepadatan penduduk yang digambarkan dengan simbol area, lokasi industri yang digambarkan dengan simbol titik, dan sebagainya. Yang ketiga adalah orientasi arah. Dalam pembuatan sketsa lapangan, orientasi arah atau petunjuk arah sangat diperlukan. Orientasi arah ini sangat berguna untuk menentukan arah mata angin di suatu tempat yang disketsakan. Nah, yang keempat adalah keterangan simbol atau legenda. Setelah membuat sketsa lapangan, kita juga harus memperhatikan simbol-simbol yang telah dicantumkan pada sketsa yang nantinya akan diberi penjelasan di kolom tersendiri. Legenda ini memudahkan pembaca untuk mengartikan simbol-simbol yang ada pada sketsa. Pembahasan yang terakhir mengenai perbedaan antara sketsa dan peta. Jika dilihat dari skalanya, sketsa tidak mempertimbangkan skala, sedangkan peta mempertimbangkan skalanya. Jika dilihat dari objek yang digunakan, pada sketsa, objek yang digambarkan hanya berupa objek penting sesuai dengan tujuan pembuatannya. Misalnya, jika kita mengetahui suatu tempat tertentu, maka kita harus dapat menerangkan di mana letak tempat tersebut berada dan dekat dengan kenampakan apa saja. Tetapi berbeda halnya dengan peta. Objek yang digambarkan pada peta cenderung lebih rinci daripada objek yang digambarkan pada sketsa. Nah, tadi adalah penjelasan ke-6 pembahasan dari kelompok 3. Semoga materi yang telah kita sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum menutup video pembelajaran ini, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dhani Miftah M. Nur MPD yang telah berkenan memberikan arahan, nasihat, ilmu, dan pengalamannya sehingga materi ini bisa bermanfaat dan semoga menjadi hasanah edukasi pembelajaran yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.